resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan 79 kali ini. Adapun renungan 79 kali ini, saya ambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat 20 sampai dengan 26. Dengan judul atau perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Saya tidak akan baca keseluruhan ayat, namun ayat yang ingin saya sampaikan dalam renungan ini sekaligus merupakan tema daripada renungan ini adalah dalam ayat 26. Ingin saya baca. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema renungan ini adalah melayani Tuhan. Sesuai dengan ayat kunci, ayat pokok, ayat renungan ini yaitu ayat 26. Ada kata melayani aku, mengikut aku, dan pelayanku berada di sana, selalu berada, bahkan yang melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Pengertian melayani adalah menyediakan, mempersiapkan, memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan. Itu pengertian secara sederhana tentang melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil ini ditulis oleh Yohanes, mula-mula jadi murid, kemudian menjadi rasul. Dari keempat Injil, yaitu Injil Yohanes ini Injil yang terakhir, memuat banyak hal, terutama perkara-perkara rohani. Maka Injil Yohanes disebut juga Injil rohani, karena di dalam Injil Yohanes ini banyak pesan-pesan spiritual, banyak pesan-pesan rohani, banyak pesan-pesan iman dan keyakinan yang disampaikan agar setiap orang yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, sebagai Mesias, tidak binasa. Bahkan memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh anugerah Allah, yaitu hidup yang kekal. Nah, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, tadi saya katakan, kira-kira tahun 80 sampai dengan 97 Masehi. Tujuan penulisan adalah memperkuat, mempertegas, memperteguh iman dan keyakinan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, Juru Selamat. Oleh karena iman, diselamatkan. Jadi percaya, diselamatkan. Percaya dengan iman sungguh-sungguh, diselamatkan. Memperkuat keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan, sumber hidup yang kekal. Kata kuncinya adalah percaya, iman kepada Yesus, diselamatkan, dan memperoleh hidup yang kekal. Ini tujuan utama dari kitab Injil Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara ringkas, renungan ini dalam pasal 12 ayat 20-26 adalah menyatakan, mempertegas bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus dengan pengorbanannya, dengan penyalibannya, dia akan menerima pengampunan dosa. Dan ia berhak
menerima anugerah yang kekal. Anugerah rohani, hidup yang kekal. Yang kedua, hidup yang kekal hanya didapatkan di dalam Yesus. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia sudah menebus segala dosa orang yang percaya kepadanya. Sebab kalau tidak, orang tidak percaya, setiap orang sudah jatuh dalam dosa dan akibat atau upah dari dosa adalah maut. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, karena begitu Allah sangat mengasihi, dia mendapat anugerah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah melayani. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih tetap setia, taat melayani Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita melayani Tuhan? Ya, jawabannya, karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dasar kita melayani Tuhan? Bukan karena kewajiban, bukan karena tugas semata yang diberikan oleh ibu gembala atau siapapun, tetapi melayani adalah satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan melayani adalah satu karunia yang luar biasa. Bersyukurlah atas karunia pelayanan yang diberikan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya. Mari kita setia dalam melayani Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, namun karena cinta yang disertai pengorbanan, kasih yang disertai sayang, ketaatan, dan kesetiaan. Inilah dasar kita melayani Tuhan. Melayani, lebih sungguh, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Maknanya adalah melayani, mengikut. Artinya kita melayani Tuhan dan terus mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Seperti Kristus selalu ikut dalam perjalanan kemana Tuhan pergi, ikuti jejak-jejak langkah Tuhan Yesus. Karena dialah jalan, dialah kebenaran, dan akhirnya menuju kepada hidup yang kekal. Mengikuti jejak Yesus, seperti Tuhan Yesus. Ini ayat 26 bagian A. Dan di mana aku berada, pelayanku akan ada di sana. Artinya, kita selalu menyatu dan bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Ada kekuatan baru, ada ketenangan jiwa dan batin. Hanya aku dekat kepada Tuhan, hatiku menjadi senang. Yang kedua, luar biasa. Siapapun yang melayani Tuhan, maka dia akan dihormati oleh Bapa. Wah, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada penghormatan spesial dari Bapa di surga. Kepada siapa? Kepada kita yang melayani Tuhan. Kepada kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan di sini. Bahwa mengikut Yesus, saya ulang sekali lagi, berarti kita mengikut jejak dan mengikuti teladannya. Dengan ketaatannya, kesetiaannya, dan ketekunannya. Kemudian melayani Yesus, karena Yesus sendiri telah datang lebih dahulu melayani kita. Melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inti daripada renungan ini adalah melayani Tuhan itu sama dengan meneladani Kristus. Kristus datang untuk melayani. Atas dasar cinta, kasih sayang, dan kesetiaan, serta ketaatan. Melayani dihormati oleh Bapa di surga. Dan melayani Kristus mengikuti seluruh jejak-jejak Kristus. Sebagai pesan yang bisa saya sampaikan adalah, mari kita tetap melayani Tuhan. Melayani dengan hati yang rendah hati. Hati nurani. Dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Dengan segenap hati.
teruslah dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mahkota tersedia bagi kita dari Tuhan. Puji Tuhan. Cinta, kasih, ketaatan, dan kesetiaan, itulah kata kunci daripada melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Melayani dengan hati yang ikhlas, hati yang cerdas, penuh integritas, sampai tuntas. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan permohonan lewat apapun itu, kesaksian, pertolongan Tuhan, silahkan menghubungi nomor WA, yaitu 0813 2742 0088. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk renungan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk renungan yang sudah diperhatikan, didengarkan oleh seluruh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan memberkati, sehingga renungan ini menjadi motivasi untuk selalu dan semakin setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Memberkati seluruh sidang jemaat, apapun permasalahannya Tuhan tolong dan berkati. Kami mau melayani dengan penuh ketangguhan, keteguhan, dan kekukuhan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Memberkati Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, staf gembala, para pengerja, semua diberkahi oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Ilah menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Kiranya kita tidak menabur dalam daging, tetapi menabur dalam roh dan menuai hidup yang kekal dari roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.